Pengertian dari ekosistem sendiri adalah sistem interaksi antara makhluk hidup, tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan lingkungan fisik seperti tanah, air, udara. Ukuran ekosistem bervariasi dari kolam kecil hingga hutan hujan dan mencakup berbagai habitat. Ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami sendiri pengertiannya yaitu terbentuk melalui proses alam, evolusi, dan adaptasi selama jutaan tahun tanpa campur tangan manusia. Contohnya seperti hujan tropis, laut, sungai, danau, padang rumput, gurun, dan tundra. Ciri-cirinya keanekaragaman hayati tinggi berbagai macam spesies, lebih stabil dan seimbang, mendapat energi dari matahari secara langsung. Sedangkan ekosistem buatan pengertiannya yaitu ekosistem yang dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan seperti pangan, rekreasi, atau penelitian. Contohnya seperti sawah irigasi, bendungan atau waduk, akuarium, kolam ikan, perkebunan, sawit atau karet, hutan wisata atau hutan jati. Ciri-cirinya keanekaragaman hayati rendah, biasanya monokultur atau spesies terbatas, bergantung pada subsidi energi dari luar, perawatan manusia, kurang stabil dibandingkan ekosistem alami. Sekarang memasuki komponen biotik. Nomor 1, produsen, yaitu organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Yang kedua, konsumen, organisme yang memakan organisme lain untuk mendapatkan energi. Ada 3, yaitu primer, memakan tumbuhan, sekunder, memakan konsumen primer, yang ketiga tersier, memakan konsumen sekunder. Yang terakhir, dekomposer, organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Berikutnya ada komponen abiotik, ada 5. Suhu mengatur aktivitas dan distribusi organisme. Yang kedua, udara menyediakan oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, tanah, sumber nutrisi bagi tumbuhan. Yang keempat, cahaya, sumber energi utama untuk fotosintesis. Yang terakhir yaitu air, penting untuk metabolisme dan habitat hidup. Alat bahan yang digunakan yaitu 1. Buku catatan atau lembar pengamatan, 2. Alat tulis, 3. HP atau aplikasi barometer, yang keempat lingkungan sekitar. Yang pertama, kita menuju ekosistem darat alami yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan yaitu kondisi cahayanya cukup terang, suhunya dingin sekitar 28 derajat Celcius, jenis tanahnya gambus dan subur, anginnya semilir, keadaannya airnya sangat melimpah. Kemudian kita akan mengamati komponen biotik terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada tanaman kemuning, pohon singkong, pohon jambu, pohon kresen, dan pohon sawo. Tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di sekitarnya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya, kita mengamati beberapa hewan. Yang pertama, ayam, kucing, lalu ada sapi, lebah, kupu-kupu. Hewan-hewan tersebut berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen, hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat dekomposer atau pengurai. Mereka makhluk hidup atau bisa disebut organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa makhluk hidup yang sudah mati, yaitu terdapat cacing, bakteri, dan jamur. Selanjutnya kita memasuki ekosistem darat buatan yaitu sawah. Komponen abiotik yang kita amati meliputi cahaya, terlihat sangat terik, suhunya sekitar 32 derajat Celcius, tanahnya sedikit kering, anginnya semriwing, airnya cukup banyak.
Adapun komponen biotik yang ditemukan yaitu padi, rumput, pohon jagung, tumbuhan putri malu, tebu. Semua tanaman tersebut berinteraksi dengan komponen abiotik di mana mereka membutuhkan air, cahaya, tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan. Selain tumbuhan, yaitu ada hewan, keong, semut, belalang, lebah, dan bebek. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen abiotik dan biotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Adapun dekomposer atau pengurai yang ditemui seperti jamur dan cacing. Kesimpulannya, ekosistem adalah sistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi untuk mendukung kehidupan. Komponen biotik memerlukan komponen abiotik sebagai sumber energi dan tempat hidup, sementara interaksi antar makhluk hidup membantu menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap stabil dan berfungsi.